Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan dari anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama melakukan pendekatan dan koordinasi untuk meningkatkan anggaran pendidikan agama sehingga bisa mencapai kesetaraan kualitas dengan pendidikan umum. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyampaikan, pendidikan agama bisa menjadi pondasi penting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Jika dibandingkan pendidikan umum, pendidikan khusus keagamaan tidak mendapat perlakuan dan perhatian yang sama dari pemerintah pusat, khususnya anggaran. Maka rasa-rasanya masih kurang adil, masih kurang perhatian, padahal kontribusi mencerdaskan anak bangsa itu sama. Pendidikan yang berada di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau yang lain itu sebetulnya sama saja. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria membenarkan pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih pada pendidikan keagamaan karena pendidikan keagamaan berperan membentuk generasi Indonesia agar terhindar dari paham-paham yang berseberangan dengan ideologi bangsa Indonesia dan menanamkan nilai budi pekerti. Pemerintah juga diharapkan memberikan program yang sama seperti subsidi dan bantuan operasional sekolah. Dengan pemahaman agama yang baik, budi pekertinya sudah bagus. Nah, ini artinya negara sudah dibantu, tetapi perhatian mereka terhadap pendidikan agama ini hampir tidak ada. Nah, ini kita mendorong pada Menteri Agama. Di tahun 2021, Kementerian Agama Republik Indonesia mengalokasikan 55 triliun rupiah dari total anggaran 66 triliun rupiah untuk fungsi pendidikan. Ferdian dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap anak yatim atau piatu dan yatim piatu akibat pandemi COVID-19. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Bu Hori mengungkapkan, anak-anak yang kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19 perlu mendapatkan bantuan sosial, terutama yang orang tuanya tenaga kesehatan. Kementerian Sosial diimbau segera merampungkan pendataan para anak yatim atau piatu dan yatim piatu yang berhak mendapatkan bantuan hingga akhir September ini. Memberikan keringanan sedikit kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang khususnya anak-anak kita yang bapak dan bapak ibunya meninggal dunia karena COVID. Anggota Komisi 8 DPR RI Bu Hori menambahkan, anak yatim atau piatu dan yatim piatu akibat COVID-19 yang belum terdata hingga akhir September ini akan dimasukkan dalam data tahun 2022. Namun bantuan akan diberikan pada seluruh anak yatim atau piatu dan yatim piatu, bukan hanya yang kehilangan orang tua selama pandemi COVID-19. Karena program ini merupakan salah satu program kemanusiaan yang paling mendasar, maka kami mengharap kepada Pak Jokowi dan kepada Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, dan juga Bu Risma sebagai Menteri Sosial untuk tetap tidak usah terlalu memikirkan berapa nilainya. Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Sosial telah menyepakati bansos untuk anak yatim atau piatu maupun yatim piatu yang terdampak COVID-19. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 24 miliar rupiah. Alfat dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Runtuhnya sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19 membuat Kemenparekraf harus cermat untuk membangkitkan kembali gairah pariwisata nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI mendorong pemulihan pariwisata menjadi prioritas meski kementerian dan juga lembaga mengalami refocusing anggaran. Di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Ratih Megasari mengatakan saat ini banyak pelaku pariwisata maupun pelaku usaha di sektor pariwisata yang mengharapkan bantuan pemerintah agar usahanya bisa berjalan lagi. Di satu sisi, Kemenparekraf harus mengalami refocusing anggaran, namun bantuan pada masyarakat diharapkan tidak mengalami potongan. Kegiatan-kegiatan yang tadinya banyak yang bisa menyentuh ke masyarakat jadi terpotong juga, itu sebenarnya yang kita takutkan gitu. Sedangkan saat ini masyarakat memang sangat butuh bantuan sekali, sentuhan daripada pemerintah, karena yang seperti tadi saya sampaikan gitu ya, sekarang kan sudah banyak fenomena berkibar bendera putih. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Parera meminta Kemenparekraf cermat menyajikan roadmap pariwisata.
Pasalnya, data yang disampaikan pada Komisi 10 DPR RI tidak menggambarkan karakteristik yang jelas antara perjalanan yang murni pariwisata dengan perjalanan reguler atau dinas. Nah, data perjalanan wisata ini sangat sumir dan bisa menjadi salah mempersepsikan transportasi perjalanan dengan perjalanan wisata gitu. Menparekraf Sandiaga Uno memaparkan strategi pemulihan pariwisata diantaranya revitalisasi destinasi dan peningkatan confidence pasar. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 11 terkait reformasi sistem perpajakan perlu diwujudkan. Setelah jeda berikut ini. Melalui rancangan Undang-Undang Perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, Komisi 11 DPR RI mendorong adanya reformasi sistem perpajakan nasional guna memberikan kepastian hukum dan pencapaian target pajak untuk mendorong peningkatan pendapatan negara. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Ahmad Hattari menyatakan DPR RI bersama pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan. Ia berpendapat rancangan Undang-Undang KUP perlu mengakomodasi kepentingan semua pihak agar kegiatan ekonomi berjalan baik melalui penyederhanaan birokrasi sistem perpajakan. Nah, undang-undang ini cepat jadi supaya diterapkan. Jadi ini harus memang diajak bicara oleh semua stakeholder supaya nanti sudah jadi masih begini, roba lagi. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyatakan, Undang-Undang KUP harus memberikan benefit bagi para pengusaha dan perlindungan terhadap kegiatan bisnis untuk menjaga kondisi ekonomi makro. Misbakun berharap reformasi sistem perpajakan segera terwujud agar target pendapatan negara sektor perpajakan dapat tercapai. Konsepsi yang ada di dalam RUU KUP dengan semangat ingin mereformasi, perubahan struktural, terus untuk urusan penerimaan, saya tidak menemukan itu. Apakah kemudian yang menjadi tujuan pemerintah itu kalau konsepsinya seperti itu bisa dicapai? Karena apa? Sangat memberikan gangguan terhadap bisnis. Kalau bisnisnya terganggu, tentunya bukan hanya pajak yang terganggu, tapi justru ekonomi makronya yang terganggu. Lah kita berusaha mencari titik tengah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dana alokasi khusus atau DAK masih menemui berbagai macam kendala, diantaranya terkait masalah perundang-undangan. Dalam kunjungan kerja ke Institusi Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menemui banyak kendala di lapangan terkait dana alokasi khusus. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya menyatakan, kunjungan ke kampus IPDN adalah untuk mengetahui dari sudut pandang akademis, posisi pengalokasian dan pengawasan dana alokasi khusus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentang peraturan perundang-undangan dan sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait masalah undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang juga pasti ada kaitannya dengan dana alokasi khusus. Sementara itu, Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Biarwati mengatakan, kunjungan ke IPDN semakin memperjelas permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam penyaluran dana alokasi khusus. Menurutnya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang harus diperbaiki dan ditinjau ulang, khususnya terkait kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus keuangannya di daerah. Saya kira ini satu masukan yang sangat bagus, di mana DAK ini sebagai bagian dari transfer pusat ke daerah ini akan menjadi lebih terarah ketika memang payung undang-undangnya itu ditinjau atau diperbaiki. Dari Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Agus Royadin, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 7 DPR RI mendorong realisasi asumsi makro Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral atau ESDM mencapai target lifting minyak dan gas bumi pada APBN tahun 2022. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri ESDM di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika mengatakan, penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga harus mampu difokuskan pada program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, penyesuaian anggaran Kementerian ESDM diharapkan dapat mendongkrak potensi pengembangan sumber daya energi dan mineral di Indonesia. Kita akan melakukan penyesuaian, tidak bebas. Nah, bagaimana melakukan alokasi anggaran ini dengan anggaran yang terbatas itu lebih bermanfaat bagi masyarakat dan lebih khusus lagi agar kegiatan di bidang energi ini bisa memenuhi tujuannya gitu. Kardaya menegaskan, penetapan target lifting minyak dan gas bumi harus rasional, sesuai dengan batas maksimal Indonesia Crude Price atau ICP, lifting migas, volume BBM, subsidi listrik, dan gas LPG 3 kg. Sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Mengenai lifting kita harus rasional, sekarang itu tidak tercapai. Jadi kalau tidak tercapai bagaimana yang akan datang? Harus ada alasan-alasannya supaya angka yang disampaikan itu angka yang bisa mendekati yang sebenarnya lah, yang lebih realistis. Jangan sampai nanti angkanya itu tidak sesuai dengan ini. Ajib dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 6 DPR RI, Idris Laena, mengapresiasi penyampaian nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2022 karena dianggap sangat antisipatif terhadap berbagai resiko yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Hal itu diungkapkan usai Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan atas pandangan seluruh fraksi DPR RI terhadap RAPBN 2022 yang diajukan Presiden Jokowi. Idris Laena menyatakan, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada semua sektor kehidupan dan perekonomian nasional. Karenanya RAPBN 2022 harus dikonsentrasikan dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi, sehingga perlu disusun secara ideal dan optimis. Menurut saya ideal, optimis, tetapi tetap memperhatikan sesuai pidato Presiden, dia sangat antisipatif. Antisipatif itu artinya dalam hal mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat baik masalah COVID-19 sendiri atau akibat yang ditimbulkan oleh COVID-19. Terkait asumsi-asumsi dalam RAPBN 2022 yang disampaikan pemerintah, Idris Laena melihat hal itu cukup realistis dan ideal. Untuk itu perlu ada penguatan teknis guna mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ya, saya melihat pertumbuhan ekonomi 5-5,5% yang diajukan pemerintah itu bagus ya, realistis lah, artinya bisa dicapai. Karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita di semester yang lalu, semester kedua itu sudah 7,07%. Itu tinggi ya dibandingkan year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Hendra dan Bahri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan holistik hasil belajar siswa yang mencakup kompetensi baik literasi dan numerasi serta karakter. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Bekasi, Jawa Barat, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menilai, program sekolah penggerak akan membawa harapan bagi pendidikan nasional. Kesuksesan program unggulan ini membutuhkan transformasi, baik manajemen sekolah maupun proses pembelajaran oleh tenaga pendidik. Program sekolah penggerak baru berjalan 3 bulan, sehingga Komisi 10 DPR RI belum bisa melakukan evaluasi. Karena kunci transformasi adalah kesediaan guru untuk memberikan ruang kepada siswa, mulai proyek karya dan seterusnya. Apakah
transformasi ini bisa mendekatkan memenuhi target profil pelajar Pancasila. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengimbau Kemendikbudristek tidak hanya mendorong aspek kognitif dalam pelaksanaan pendidikan nasional, melainkan juga memperhatikan aspek afektif atau sikap dan nilai sosial, serta kemampuan pelajar berkomunikasi di masa pandemi COVID-19. Karena anak sekarang ini kalau kita lihat, kebanyakan belajar online, kebanyakan belajar hanya membaca, kemampuan berkomunikasi menjadi kurang. Kita ingin mengembalikan justru kemampuan silaturahmi, kemampuan organisasi, kemampuan komunikasi itu menjadi sesuatu yang penting. Pada tahun ajaran 2021 dan 2022, program Sekolah Penggerak atau Sekolah Motivasi akan melibatkan 2.500 satuan pendidik di 34 provinsi dan 110 kabupaten atau kota. Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.